Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali untuk membuat variasi rangkaian silinder ganda, yaitu sekarang kita akan buat untuk gerakan A-B plus, A plus, B min ya. Seperti biasa kita mulai dari mengisi tabel sensor dan solenoid yang aktif ya. Di sini langsung saja kita isi gerakan yang kita inginkan, yaitu tadi A-B plus, A plus, B min ya. Langsung saja di sini pertama adalah solenoid yang aktif pada saat silinder A-nya mundur ya. Karena dua gerakan awal di sini adalah minus tandanya, maka kita gunakan yang di sini ya, di kolom minus, yaitu di sini adalah Y1 ya. Berikutnya setelah Y1 aktif, silinder A-nya mundur, dia akan men-trigger LS1 untuk aktif. LS1 aktif, silinder B-nya maju. Silinder B-nya maju itu kendalinya ada di Y3 ya. Kita tulis di sini Y3 ya. Setelah Y3 aktif, dia akan men-trigger untuk PX2 aktif ya. Ketika B plus atau B-nya maju, itu akan membuat si PX2-nya ini aktif. Setelah PX2 aktif, dia akan menggerakkan solenoid Y2 ya, untuk membuat si silindernya ini bergerak maju, silinder A-nya. Setelah silinder A-nya maju, dia akan men-trigger sensor LS2 ya untuk aktif. Lalu gerakan keempat, gerakan B, silinder B mundur, itu dikendalikan oleh solenoid Y4 di sini. Berikutnya sensor di sini tinggal kita isi misalnya, yaitu PX1. Oke. Nah, dari tabel ini sekarang kita terapkan pembuatan rangkaiannya di fluid sim. Oke, pertama seperti biasa kita buat dahulu rangkaian pneumatiknya, mulai dari kompresor tersambung ke regulator, 2 buah valve 5/2 ya, seperti ini. Lalu ada double acting cylinder sebanyak 2 buah seperti ini. Lalu ditambahkan oleh distance rule yang tersambung ke tiap-tiap silindernya ya. Sini kita sambungkan di sini. Oke, untuk silinder A di sini tersambung oleh LS1 pada posisi minimum yaitu 0, lalu LS2 tersambung ke posisi maksimum yaitu 100. Sedangkan untuk silinder B itu tersambung oleh PX1 pada posisi minimum, lalu PX2 pada posisi maksimum. Setelahnya bisa kita sambungkan masing-masing komponennya. Dari kompresor tersambung ke regulator, dari regulator tersambung ke port satu masing-masing valve 5/2 seperti ini ya. Kita sambungkan, lalu keluaran dari masing-masing valve 5/2 tersambung ke masing-masing silindernya ya, seperti ini. Nah, karena kita akan membuat gerakannya awalnya adalah A-B plus, berarti silinder A-nya ini harus posisinya berada di luar terlebih dahulu. Maka dari itu pemasangan selang pada keluaran valve 5/2 ke silinder, pemasangannya harus kita silang seperti ini ya, seperti ini. Jangan lupa kita tambahkan dahulu pengaktifan kiri dan kanannya dengan menggunakan solenoid ya. Di sini solenoidnya kita pasang. Silinder A solenoidnya yaitu Y1 dan Y2. Lalu silinder B itu solenoidnya adalah Y3 dan Y4. Oke, kita coba dulu untuk melihat posisi awal silindernya dengan menekan tombol startnya di sini. Oh ya, maaf. Kita tambahkan dahulu peredamnya pada setiap port 3 dan 5.
kita tambahkan ke setiap port 3 dan 5. Oke, kita coba lihat posisi awal silindernya ya. Bisa dilihat posisi awal silinder A itu sudah berada di luar. Oke, sudah benar. Sekarang kita buat rangkaian elektriknya ya. Kita masukkan dahulu sumber tegangannya, yaitu sumber tegangan 24 volt dan juga sumber tegangan 0 volt. Berikutnya kita masukkan push button NO dan juga push button NC sebagai tombol start dan stopnya. Ya, langsung kita sambungkan saja. Dan juga relay. Ini kita berikan label relay K1. Ya. Setelah itu kita buat rangkaian penguncinya dengan memanfaatkan kontak relay NO milik K1 di sini. Setelahnya tinggal kita buat rangkaian sesuai dengan tabel yang tadi sudah kita isi. Ya, pertama adalah PX1 ke Y1. Kita buat dahulu PX1. Di sini PX1 kita berikan label nama PX1. Dan juga kalau solenoidnya nanti adalah Y1. Oke, kita sambungkan dahulu. Positif dari proximity-nya tersambung ke keluaran rangkaian pengunci, lalu negatifnya tersambung ke ground. Lalu keluaran dari proximity itu tersambung ke relay terlebih dahulu ya, karena sensor yang kita gunakan adalah jenisnya NPN. Kita berikan label relay K2 di sini. Lalu kita gunakan kontak relay NO milik K2 di sini. Oke, kita sambungkan ke valve solenoid Y1 tadi. Oke, seperti ini. Oke, gerakan pertama selesai, kita masuk ke gerakan kedua, yaitu gerakan B+. Sensor dan solenoid yang aktif adalah LS1 dan Y3. Kita buat kontak NO dari LS1 tersambung nanti ke solenoid Y3. Kita geser sedikit ini, lalu kita sambungkan saja seperti ini. Oke, ini gerakan kedua sudah selesai. Lanjut ke gerakan ketiga, yaitu proximity 2 dan juga Y2. X2 dan Y2 kita masukkan dahulu sensor proximity-nya. Oke, ini adalah PX2 dan Y2. Masukkan dahulu Y2. Lalu kita sambungkan positif dari proximity tersambung ke atas, lalu negatifnya tersambung ke ground. Keluarannya seperti tadi, tersambung ke relay terlebih dahulu. Ya, kita berikan label relay K3 di sini sebagai keluaran dari proximity 2. Lalu kontak relay NO K3 di sini. Itu tersambung ke sisi bagian atas, mendapatkan tegangan positif. Lalu keluarannya baru tersambung ke solenoid valve Y2 seperti ini. Oke, baik. Ini gerakan ketiga sudah selesai. Kita masuk ke gerakan keempat, yaitu gerakan B-min. Yang aktif adalah LS2 dan Y4. Oke, kita sambungkan LS2 Y4. Ini adalah LS2 dan juga ini adalah Y4. Oke, kita sambungkan kembali. Oke, ini rangkaiannya sudah jadi, bisa langsung coba kita simulasikan saja. Kita tekan tombol startnya, bisa dilihat posisi awal silindernya, silinder A itu sudah pada posisi berada di luar ya, untuk menyesuaikan gerakan Amin B+. Kita coba saja tekan tombol start pada rangkaian elektriknya, maka akan bisa dilihat gerakannya Amin B+, A+, B-, Amin B+, A+, B-, ya. Dia akan gerak terus-menerus sampai kita menekan tombol stopnya. Nah,
Gerakan stopnya dia akan berhenti sesuai dengan berbarengan saat kita menekan tombol stopnya. Yang kita inginkan adalah ketika kita menekan tombol stop itu posisi silindernya bisa terreset. Maka dari itu kita tambahkan rangkaian resetnya, yaitu dengan memanfaatkan kontak relay NC milik relay K1. Kita gunakan di sini brake switch ya, tersambung ke sini sumber tegangan positif. Kita berikan label K1, ada 2 di sini. Nah, ini tersambung ke 2 gerakan terakhir. Bisa dilihat di sini, 2 gerakan terakhir yang aktif adalah Y2 dan Y4. Itu di sini bisa kita sambungkan ke Y2 di sini. Oke, ini karena posisinya terlalu kecil sepertinya, maka kita coba lebarkan dahulu ya rangkaian elektriknya supaya tidak tersambung ke kaki komponen yang lain. Coba kita besar dahulu, kita turunkan seperti ini. Nah, jadi keluaran ini kita lanjutkan tersambung ke antara Y2 dan yang satu lagi tersambung ke Y4 seperti ini. Oke. Setelah itu sumber tegangan yang tadinya didapat dari keluaran rangkaian pengunci ini kita hapus, kita ganti jadi tersambung ke positif murni ya, tegangan murni 24 volt ya. Jadi ketika kita tekan tombol startnya lagi, itu posisi solenoid Y2 dan Y4 sudah aktif untuk membuat posisi silindernya seperti ini ya, seperti posisi awal ini. Jadi ketika kita tekan tombol start, dia akan bergerak seperti yang kita inginkan sesuai gerakan ini, amin B plus A plus B min. Dan ketika kita tekan tombol stopnya, dia akan berhenti ke posisi awal lagi. Coba kita tekan tombol stop di sini. Nah, bisa dilihat posisi awal silindernya sudah kembali ke posisi semula ya. Baik, mungkin itu saja untuk video kita kali ini terkait dengan variasi gerakan amin B plus A plus B min. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.